Shalom saudara, selamat datang di ibadah Gereja Kristus Jawaban. Sebelum kita melanjutkan ibadah, mari kita memperhatikan beberapa hal penting berikut ini. Bagi saudara yang ingin mengikuti informasi gereja, saudara dapat mengikuti melalui aplikasi GKJ Family dengan cara mendownload di Play Store. Dan jangan lupa untuk follow Instagram gereja di @newgkj. Bagi saudara yang mempunyai kerinduan untuk memberikan persembahan bagi gereja, saudara dapat mentransfer ke rekening BCA berikut ini. Atau dapat melalui aplikasi GoPay, Dana, OVO, M-Banking BCA, atau M-Banking bank lainnya dengan men-scan QR Code berikut ini. Untuk saudara yang rindu untuk memberikan kas sosial, saudara dapat mentransfer ke rekening BCA berikut ini. Untuk saudara yang ingin memberikan persembahan persepuluhan, saudara dapat mentransferkan ke rekening berikut ini. Terima kasih atas perhatian dan persembahan saudara. Selamat melanjutkan ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ya, kita bersyukur pagi hari ini Tuhan memberikan kekuatan yang luar biasa atas kehidupan kita. Dan kita juga bersyukur bisa memasuki di awal bulan Desember. Ini bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, tapi karena kasih, karena kemurahan Tuhan yang luar biasa atas kehidupan kita. Patut kita naikkan ucapan syukur, karena Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saya jemput kita bangkit berdiri, semua kita memberikan yang terbaik, kita menyembah Tuhan. Dia Raja segala Raja, Dialah kekuatan kita. Haleluya. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Amin. Sungguh Engkau Bapa yang setia. Haleluya. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesus, Ya, angkat tanganmu, ku mau bersyukur, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, ku mau selalu bersyukur, mau selalu bersyukur. Ya, sungguh Engkau Bapa yang baik. Haleluya. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Segala kata kuasa, selalu bersyukur, selalu
setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Oh ya, naikkan syukur bagi Dia. Haleluya. Kami naikkan syukur bagi-Mu Tuhan. Kau sungguh baik, Kau sangat baik Tuhan. Terima kasih. Hanya Kau yang layak ditinggikan, hanya Kau yang layak disembah. Haleluya. Glory, haleluya. Hirayararabo, hirababababababo, hirayararamse, hirayararababababababo, hirayararamse, hirayararamse, hirabababababababo, hiramanamaramanayarararararabo, hirayararamse, hirabababababababo, hirabakaramaramayarararararabo, hirayararamse, hirayararabo, hirayararamse. Haleluya. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku. Ya, sekali katakan, ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Sekali katakan, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh Bapa yang setia bagi kehidupan kita. Haleluya. Kita mau masuk gerbang Tuhan dengan bersyukur. Kita mau bersorak-sorai sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Haleluya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji Dia. Dia tiuplah sangkakala, pujikan tarian. Semua makhluk di bumi dengan senang hati angkat pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Ya, ya Yesus Kristus Allah Tuhan kita. Yesus Kristus Allah Tuhanku,
pencipta segalanya. Datang sujud di hadapannya, angkat tanganku, naikkan puji Dia. Dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati angkat puji Dia. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Ya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Ya, sungguh baik Tuhan. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Ya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Ya, sekali katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sekali katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Dia Yesus, Dia sahabat terbaik bagi kehidupan kita. Kita bersorak-sorak lebih lagi bagi Dia Yesus Kristus Tuhan yang luar biasa atas kehidupan kita. Haleluya. Hidup yang ku pilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Buka mataku, lihat sekeliling, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatanmu, oh, ku dapat lakukan perkara besar yang Kau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku dan sumber Tuhanku. Oh, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah cuma-cuma di sisiku dan sumber Tuhanku.
kita. Haleluya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu yang berseru pertolongan datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kalau ada kuasa kegelapan ingin mengganggu, kami patahkan, katakan bersama dengan iman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami usirkan pergi dari tempat ini. Kami percaya hati kami siapkan untuk penaburan firman Tuhan. Ruangan ini dikuasai oleh kuasa Roh Tuhan. Terima kasih, segala puji syukur kami naikkan. Dalam nama Tuhan Yesus, semua orang mengasihi Tuhan, mari dengan amin. Shalom. Bagaimana kabar saudara dalam bulan terakhir tahun ini? Apa selalu dalam keadaan perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, yang ada dalam keadaan tubuh yang sehat dan diberkati dan ada sukacita? Mari katakan haleluya dengan suara yang yakin. 2, 3. Terima kasih. Sekaligus bagi yang menyaksikan lewat tayangan YouTube, saudara bisa mengetik GKJ Family, tekan subscribe, tekan videos, di sana ada semua rekaman ibadah online kami. Juga yang melihat melalui televisi First Media, kami siaran setiap hari Minggu pukul 7 dan 12 WIB, channel CN 390 HD. Tuhan Yesus memberkati. Dalam periode yang lalu saya berbicara mengenai pikiran keseberang, karena itu hal yang sangat penting. Saudara mungkin menjadi orang Kristen sudah 10-20 tahun juga yang di rumah mendengarkan. Tetapi kalau saudara tidak pernah menyeberang, saudara bisa dengarkan rekaman khotbah di YouTube. Kalau saudara tidak punya pikiran untuk menyeberang, maka saudara akan menjadi orang Kristen yang sama terus, baik 5, 10, 20, 30 tahun yang lalu. Oleh karena itu dalam periode ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai ditarik ke seberang oleh kemuliaan Allah. Kalau periode lalu saya bicara pikiran ke seberang, jadi diawali dengan pikiran lebih dahulu. Maka sekarang saya perdalam actionnya, tindakannya. Dan seseorang itu bisa berpindah ke seberang. Yang saya maksudkan seseorang itu orang Kristen tentunya. Tentu ada yang menarik hatinya. Dan di sini yang menarik hati saudara supaya saudara mau beralih ke seberang adalah kemuliaan Allah. Katakan bersama saya, kemuliaan Allah. 2, 3. Kemuliaan Allah itu kuncinya. Terakhir periode lalu saya berkata kita harus menjadi orang Ibrani rohani.
mengikuti jejak Bapak Abraham. Saya katakan jangan saudara disebut sebagai keturunan Adam, karena Adam sudah jatuh dalam dosa, tetapi kita adalah sebagai keturunan Abraham, Bapak orang beriman. Kita adalah orang-orang beriman. Dan Abraham itu disebut orang Ibrani, sudah perhatikan, karena dalam perjalanan imannya, ya, dia menyeberangi Sungai Efrat. Sebelum dia menyeberang, dia diminta oleh Allah untuk keluar dari Ur Kasdim. Ur Kasdim itu adalah tempat tinggalnya. Tetapi sayangnya Ur Kasdim ini tempat atau negeri yang tidak menyembah Allah yang luar biasa, tetapi Allah kecil. Karena itu Allah memilih Abraham supaya dia keluar dari negerinya. Dan dikatakan dia sebagai bapak orang beriman, karena nanti kita akan periksa lebih dalam. Kunci kerelaan, seperti yang tadi saya sudah singgung di depan. Kunci kerelaan seseorang atau saudara mau menyeberang, perhatikan ya, karena saya mensinyalir banyak anggota saya, mungkin lebih dari 50%, mungkin saudara yang mendengarkan juga di rumah, menjadi orang Kristen dan berpikir, oh saya pasti masuk surga. Tetapi kalau saudara tidak pernah menyeberang dari kehidupan saudara, yang dulu meskipun saudara sudah menjadi orang Kristen, sudah dibaptis, sudah dipenuhi Roh Kudus mungkin, saudara tidak akan pernah bisa masuk kerajaan 1000 tahun damai. Saya bukan penganut faham sekali selamat, tetap selamat, pasti selamat. Tidak. Dan kunci kerelaan saudara adalah saudara harus melihat adanya kemuliaan Allah. Berulang kali saya memberikan contoh, dan berapa minggu lalu saya melihat di televisi bagaimana orang-orang di China, anak-anaknya akan mengikuti ujian masuk di universitas negeri. Bukan hanya di China tapi di Korea juga seperti begitu. Anak ini waktu SMA dia belajar siang sampai malam, 7 hari seminggu-minggu enggak libur, mereka les dan lain sebagainya. Waktu ujian orang tuanya bikin seperti sembayangan di depan universitasnya, banyak begitu, mendoakan supaya anaknya ini bisa diterima. Kenapa? Karena kalau mereka lulus diterima, nanti akan ada dalam tanda petik kemuliaan dunia. Apa itu? Dia akan mengalami peningkatan secara ekonomi, bisa bekerja di perusahaan-perusahaan yang besar. Itu yang mereka cari, mereka sudah perjuangkan. Ada yang diterima, ada yang enggak. Ada yang mungkin waktu sudah kuliah 1 tahun, 2 tahun, bisa saja mereka meninggal, kan bisa toh. Sedangkan kita ini mengejar sesuatu yang kekal, yang abadi. Jadi perbedaannya itu sangat jauh. Kalau tidak diterima di universitas negeri, ya ada universitas swasta. Dan sekarang universitas swasta itu juga tidak kalah dengan negeri, kan begitu. Seperti kalau di Jakarta, Bina Nusantara, Binus atau yang lain, itu bagus-bagus. Kalau di Surabaya mungkin Petra, ya. Saudara juga harus, kalau saudara melihat kemuliaan Allah di mana nantinya kalau kita masuk kerajaan 1000 tahun damai, kemuliaan Allah ini akan dimiliki oleh saudara, di mana yang pertama, saudara tidak lagi memakai tubuh dosa ini, tetapi tubuh yang mulia. Haleluya. Apa itu tubuh yang mulia? Yang tidak bisa binasa, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Itu loh, kemuliaan Allah itu turun kepada kita yang berhasil masuk kerajaan 1000 tahun damai.
Dan itu harus menarik hati kita. Coba kita baca bersama dari Kisah Rasul 7 ayat 2 dan 3. Kisah Rasul 7 ayat 2 dan 3. Buka saudara-saudara, 2, 3. Jawab Stefanus, hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah, Allah yang maha mulia telah menampakkan dirinya kepada bapa leluhur kita, Abraham, ketika ia masih di Mesopotamia, sebelum ia menetap di Haran, dan berfirman kepadanya, keluarlah dari negerimu dan dari sanak saudaramu, dan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Amin. Ini dicuplik oleh Stefanus. Pada saat dia dihadapkan kepada pengadilan dan akhirnya dia dihukum mati, dilempari batu. Dia mengatakan, kalau saudara lihat, kenapa saya mengatakan kita ini keturunan Abraham bukan lagi Adam? Karena di sini sudah keluar ayatnya. Bapa leluhur kita bukan Adam. Jadi yang saya katakan ini ada dasarnya. Bukan senang-senang saya, kita keturunan Abraham bukan Adam. Karena di firman Tuhan sudah ditulis, bapa leluhur saudara itu siapa saudara? Abraham. Iya, perhatikan yang huruf biru. Allah yang maha mulia. Kuncinya Abraham itu melihat Allah menampakkan diri kepada Abraham, maha mulia dengan kemahamuliaannya, dan itu yang menarik hati Abraham sehingga dia mau keluar dari Ur Kasdim. Demikian juga dengan saudara. Saudara kalau melihat kemuliaan Allah, maka saudara akan mau keluar dari kehidupan yang menyenangkan tubuh jasmani saudara untuk beralih kepada tubuh rohani. Itulah inti daripada seri khotbah perubahan tubuh ini, di mana saudara jangan lagi berfokus kepada tubuh jasmani saudara, tetapi kepada tubuh rohani. Makanya saya bangga saudara-saudara yang kersel, kuis, bisa dapat rata-rata di atas 50 sudah luar biasa. Tepuk tangan buat saudara yang rata-rata di atas 50, tepuk tangan. Ya, kalau yang di bawah 50, saudara masih tahu bahwa belajar tidak mengenal usia. Bukan berarti orang yang sudah usia lanjut dia tidak belajar. Baca firman itu juga sudah mulai tahap belajar. Mempelajari segala sesuatu. Saya di periode yang lalu khotbah, bukan berarti kita sudah tua, sudah manula lalu tidak mengikuti teknologi. Maka saudara akan tertinggal dan tergulung oleh teknologi. Karena kita perlu handphone ini, bukan hanya untuk SMS, WA, tapi bisa dipakai untuk hal yang lain. Kita setiap mau kersel, kita belajar, kita dengarkan lagi. Kalau saudara bisa dengarkan lagi, pasti saudara bisa menjawab satu soal. Karena kalau saya membuat soal itu biasanya dari catatan 2, dari khotbah 2, kalau saudara dengar. Kadang satu-satu, yang lain pengertian. Jadi kalau saudara dengarkan, minimal dapatlah 25. Ya. Itu yang hal-hal yang dasar. Jadi saudara jangan lagi tanya, seperti apa itu Pak perubahan dari tubuh jasmani ke tubuh rohani? Membaca Alkitab setiap hari, setiap pagi, itu yang paling dasar. Saudara makan setiap hari minimal 2 kali. Kenapa tidak membaca Alkitab? Jiwamu tidak dikasih makan. Itu artinya saudara belum melihat
kemuliaan Allah. Saudara, yang gampang saja. Saudara bisa hidup, bisa bernapas, bisa masuk bulan terakhir dalam tahun 2021, di mana tahun depan bahaya yang lebih besar ada di depan mata. Apa itu? Orang, sosok pribadi yang namanya Omikron. 5 kali lebih dahsyat dari varian Delta. Sudah menyebar di mana-mana dan dia sudah ada di Singapura. Beberapa orang sudah kena Omikron di Singapura. Malaysia sudah, Singapura yang dekat dengan kita sudah. Tidak lama pasti nyebrang ke Indonesia, ke Bali. Karena apa? Virus itu juga senang liburan. Tempat paling enak untuk liburan, maaf saudara, Bali. Karena Bali itu, supaya yang di rumah juga kalau saudara di Jawa dimanapun mendengarkan, Bali itu singkatannya banyak libur. Penglihatan yang dilihat oleh Abraham, bapa leluhur kita ini, membuat dia taat. Membuat dia punya iman. Yang pertama taat dulu, yang kedua punya iman. Kenapa saya katakan punya iman? Karena dia diminta untuk keluar, berpisah dari tempat tinggalnya, ya, dari keluarga besarnya, dari sistem ibadah yang sudah ada. Kemana? Gak tahu. Seandainya saudara ini tinggal di sekitar lokasinya Gunung Semeru. Kemudian seminggu lalu Allah ngomong sama saudara, Tuhan bicara. Keluar dari gunung, dari tempat tinggalmu, karena minggu depan Gunung Semeru akan meletus erupsi. Kira-kira keluar enggak saudara? Keluar. Kenapa? Akan ada bencana yang datang. Tapi coba saudara sudah tinggal di Denpasar, kerja di sini, anak-anak ada sekolah di sini, punya rumah, punya mobil, punya deposito, sudah anyem di Pulau Bali. Lalu Tuhan bilang, keluar kamu dari Pulau Bali. Kemana Tuhan? Pokoknya keluar. Oh saudara enggak akan mau, saya yakin. Saya juga kalau disuruh belum tentu mau. Jangankan saudara, kalau Tuhan enggak kasih tahu saya kemana tujuannya, belum tentu juga saya mau. Saya sudah anyem, saya sudah punya gereja, punya jemaat yang luar biasa baiknya. Yang haleluya, haleluya itu yang baik memang. Yang enggak berani haleluya memang dia mengakui kurang baik. Kejujuran itu yang utama. Haleluya, haleluya opone. Saya juga belum tentu mau. Sudah anyam di sini, sudah cocok dengan lingkungannya, ya. Lalu mesti pindah. Oh, berpikir keras, tapi Abraham gak banyak bicara. Inilah kuncinya. Makanya waktu dia disuruh mempersembahkan anaknya yang namanya Ishak, bukan Iska, sekali lagi saya katakan, Ishak. Kalau Iska itu sudah meninggal. Temannya Ateng, Bagio, Julius, ya kan? Itu kuartet terkenal. Ateng, Bagio, Julius, Iska. Pelawak top pada zaman saya. Dia enggak banyak bicara. Makanya dia disebut bapak orang beriman. Saudara, keturunan Abraham. Jangan lupa ya, tadi ayatnya jelas mengatakan Abraham bapak leluhur saudara. Saudara orang beriman. Saudara juga mesti punya gen, DNA-nya Abraham harus punya. Apa itu? Iman. Katakan bersama dengan saya, iman. 2, 3. Iman. Waktu saudara percaya kepada Tuhan dan dibaptis, Tuhan kasih saudara karunia iman. Tetapi iman ini bisa mati. Iman ini bisa bertumbuh. Itulah anehnya iman.
iman ini bisa mati, bisa bertumbuh, tergantung siapa? Bukan tergantung Tuhan. Tuhan kan sudah kasih kepada kita. Ya tergantung kita sekarang, tergantung saudara sendiri. Saudara mau mematikan iman itu atau mau menumbuhkan? Kalau sekarang sudah menjadi orang Kristen 10 tahun, seharusnya sudah menjadi pohon yang besar. Bukan yang masih kecil, yang kerdil. Coba tolong dibacakan dalam Ibrani 11 ayat yang ke-8. Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Amin. Haleluya. Saya tadi di depan tulis iman dan taat dan iman, karena ada dasarnya juga. Ibrani 11 ayat 8 mengatakan karena iman Abraham taat. Iman dan taat nih gandeng. Ayat yang terakhir mengatakan ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang akan dia tuju. Dia enggak tahu. Pokoknya pergi keluar dari Ur Kasdim. Dia kumpulkan keluarganya, Lot ikut dengan dia dan keluarganya. Lalu pergi, kalau misalnya ditanya sama Lot, kemana paman? I don't know. Dia enggak tahu. Kalau sudah lihat ini, ya, a life of faith and obedience. Ini yang Allah cari. Hidup yang punya iman dan ketaatan kepada Tuhan. Kalau saudara taat beriman kepada Tuhan, saya yakin meskipun tahun depan lebih banyak masalah yang akan datang, saya yakin Dia Bapa kita yang luar biasa tidak akan meninggalkan saudara. Kalau saudara punya ketaatan dan punya iman. Kalau saudara nggak punya iman dan ketaatan, ya kalau masalah datang besar, ya saudara mungkin yang termasuk orang yang kena Omikron. Begitu loh. Saya akan membandingkan antara Abraham dengan apa yang diperbuat oleh orang Israel. Abraham itu tidak lihat dulu. Jadi waktu dia disuruh Allah keluar dari tempatmu dari Ur Kasdim, kemana? Kemana Tuhan? Kemana? Saya mesti mengetahui kemana dulu. Oh, ke Australia, Canberra misalnya. Oh asik, enak. Oh, ke Amerika, kemana? New York misalnya. Oh, luar biasa. Big Apple katanya. Kemana? Kemana Tuhan? Ke Johannesburg. Di mana itu Johannesburg? Sebelahnya John. Afrika Selatan. Oh jangan, itu tempatnya Omikron. Dia enggak lihat dulu tempatnya. Lain sama kalau saudara membaca dengan teliti Ulangan 1 ayat 22, coba dibacakan dulu. Ulangan 1 ayat 22. Lalu kamu sekalian mendekati aku dan berkata, marilah kita menyuruh beberapa orang mendahului kita untuk menyelidiki negeri itu bagi kita dan membawa kabar kepada kita tentang jalan yang akan kita lalui dan tentang kota-kota yang akan kita datangi. Ya, Musa ini ngomong, kamu ini ya mendekati aku di Musa, dan bilang, coba kita suruh dulu beberapa orang untuk menyelidiki negeri itu bagi kita. Ini negeri apa saudara? Tanah perjanjian. Loh, sudah namanya tanah perjanjian, tanah yang dijanjikan oleh Allah. Kok mesti diselidiki dulu loh? Karena orang-orang itu mendesak Musa, Musa memilih 12 orang utusan untuk menyelidiki Apa hasilnya? Seluruh bangsa itu nangis. Kenapa? Ketakutan. Karena yang 12 ini balik terus ngomong, hanya 2 yang tidak, 10 yang ngomong.
Orangnya gede-gede. Kayak mau makan orang. Benar enggak mereka makan orang, suku Enak itu? Tidak. Memang suku Enak itu besar-besar. Karena ada sejarahnya kalau sudah baca di Perjanjian Lama. Itu iblis yang berhubungan dengan anak manusia, kan begitu. Keluar orang-orang yang besar, suku Enak. Mungkin Goliat itu termasuk suku Enak, mungkin. Saya WA dia kemarin belum dibalas-balas dari tahun lalu saya WA Goliat ini. Ya. Saya WA, saya video call enggak bisa, Saudara ya. Mungkin suku Enak. Nah, akibat mau cari tahu lebih dahulu, ini akibatnya. Saudara ini menyeberang, ingat ya, tidak usah tanya-tanya sama Tuhan, enak enggak kerajaan 1000 tahun damai itu? Enak enggak kalau kita menyeberang dari tubuh jasmani ke tubuh rohani? Enggak usah tanya-tanya. Memang tubuh jasmani ini enak, apanya yang enggak enak? Enak. Apalagi zaman sekarang kenikmatan dunia itu dengan mudah diperoleh. Beda dengan zaman yang dulu. Sekarang ini lebih sulit. Tetapi saudara mesti lihat kemuliaan yang akan datang ke dalam diri saudara. Seperti yang dimiliki oleh Allah. Tadi saya sudah katakan, apa yang pertama? Tubuh. Tubuh yang mulia. Saudara enggak bosan pakai tubuh ini. Yang sakit, yang lapar, yang mesti mandi, yang mesti cukur rambut, cukur kumis, cukur bulu ketek misalnya. Sakit, ngantuk, capek. Kalau tubuh mulia, lo mau makan enggak masalah, mau tidur enggak masalah. Ada di mana-mana, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Itu loh. Kalau saudara melihat hal yang mulia itu, maka saudara sekarang untuk menyeberang, oh no problem at all. Enggak masalah. Kenapa saudara masih mau suka hidup dengan pola-pola lama? Saya memberikan firman, keras, makin lama makin dalam. Kalau saudara tidak mau mengikuti, ya itu pilihan saudara. Dan standar iman itu ada. Setiap mobil yang akan keluar sesudah diproduksi itu ada standar safety-nya. Semakin mahal mobil itu, kenapa mobil itu mahal? Bukan karena mereknya, tetapi karena safety-nya luar biasa. Keamanannya ada standarnya. Mau masuk misalnya universitas negeri, itu ada standarnya. Dan standar iman yang ditetapkan Allah, ayo kita baca bersama supaya sudah nancap di pikiran. Apa standar iman yang ditetapkan Allah? Dalam Yohanes 5 ayat 44, angkat saudara-saudara 2, 3. Bagaimanakah kamu dapat percaya, kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain, dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang Esa? Amin. Dari sini kita belum bisa nangkep standar iman yang ditetapkan Allah itu apa. Hormat ini dari bahasa Yunani doxa. Hormat itu adalah kemuliaan. Jadi kalau saya bacakan, bagaimanakah kamu dapat percaya, kamu yang menerima kemuliaan dari manusia, seorang dari yang lain kan, dan yang tidak mencari kemuliaan yang datang dari Allah yang Esa. Kata mencari itu dari bahasa Yunani seteo yang berarti mencari dalam ibadah. Jadi kalau saya bacakan dengan teliti, sudah lihat ke depan, bagaimana kamu dapat percaya, kamu yang menerima kemuliaan seorang dari yang lain, kamu yang menerima kemuliaan dari manusia, dan yang tidak mencari dalam ibadah kemuliaan yang datang dari Allah yang Esa.
Saya ulangi. Dan tidak mencari dalam ibadah kemuliaan yang datang dari Allah yang esa, itu bahasa aslinya. Saya ulangi. Tidak mencari dalam ibadah kemuliaan yang datang dari Allah. Jadi standar ini kan dasar ya. Standar untuk masuk ke mall apa? Peduli lindungi. Pakai peduli apa lingkungan atau peduli lindungan itu ya. Scan QR. Itu standarnya. Oke, masuk. Standarnya di sini adalah dalam ibadah saudara mesti mencari kemuliaan yang dari Allah. Itu ingat baik-baik. Standar iman di dalam ibadah yang saudara lakukan, saudara mesti mencari kemuliaan yang datang dari Allah. Kapan kemuliaan Allah itu datang kepada saudara? Kalau dia berkenan. Betul? Betul saudara? Kalau Allah berkenan, kemuliaannya akan datang kepada saudara. Bagaimana supaya bisa memperkenan Allah? Lah itu tergantung saudara. Setelah sekian bulan, hampir 2 tahun tidak ada choir di gereja, tadi mulai ada choir. Dan boleh saya katakan penampilan choir yang pertama ini jauh dari biasanya. Yang pertama ketiga-tiganya ngantuk mukanya saudara. Karena apa? Latihan terus. Malam mau tidur masih loncat-loncat. Akhirnya nggak bisa tidur. Waktu nampil ngantuk, ya. Yang kedua, ngelamun, melihat kepada seseorang, lincah lihat ke Agus terus gitu misalnya. Saudara juga yang ngikuti saya lihat antusias. Kita berusaha dalam ibadah ini, berkali-kali saya katakan, itu urusan saudara pribadi dengan Allah. Bukan urusan saudara dengan saya. Bukan. Saudara pribadi dengan Allah. Saudara mesti percaya dan yakin setiap kita beribadah ada roh Tuhan bersama kita. Yang atas, amin. Amin. Ada malaikat Tuhan yang menari-nari di dalam ruangan ini setiap kita beribadah. Yang yakin dia katakan amin. Kalau ada roh Tuhan, yang pertama sikap. Yang kedua bagaimana? Saya tulis di bawah, iman sejati itu bukan pasif, tapi aktif. Kalau pasif tidak dapat apa-apa. Saudara, saya mau buka rahasia. Tapi tolong rahasia ini disimpan cukup sampai di sini saja. Yang mendengarkan lewat YouTube, rahasia ini jangan disebarluaskan. Obed dan Neni, sekali-sekali dipanggil ke depan dong, mari maju ke depan sini. Obed dan Neni, mari. Ya supaya masuk TV loh, masuk YouTube. Jadi bisa ngasih tahu saudaranya yang di Solo, Mak, aku masuk YouTube. Nah, ya kayak Pak Fendi ngasih tahu keluarganya di Manado. Dia tanya sama saya, kok enggak dipanggil-panggil lagi Pak? Saya keluarga di Manado sudah tunggu-tunggu. Mana nih Pak Fendi? Saya jawab, Pak Fendi enggak ke gereja. Ya buka maskernya dong supaya kelihatan jelas. Ya kan? Dulu waktu mereka belum menikah, Neni ini kembang. Bukan kembang desa, kembang Solo. Dari Solo ya. Makanya dia pintar bikin sosis Solo, saudara. Kembang Solo. Dan ini adalah saingannya. Obed adalah salah satu tawon kumbang yang nyari kembang ini.
Oh, saingannya Obed ini banyak, saudara ya. Ada yang namanya Obed Edom, ada yang namanya Obed Musabani, ada yang siapa ya, banyak saingannya. Kalau Obed ini tidak aktif, kira-kira berhasil enggak kamu mendapatkan Neni? Enggak, jelas dia. Saudara mau tahu aktif yang paling luar biasa dia lakukan apa? Dia pakai dukun, saudara. Terima kasih, silakan duduk. Kan biasa tuh kita dengar cerita, punya anak gadis itu paling enak. Apalagi pas masa-masa dia pacar-pacarnya mulai datang, di rumah itu akan banyak makanan, saudara. Si A datang bawa martabak, wow si B enggak mau kalah, tukang martabaknya didatangkan. Si B datang bawa sate, wow saingannya enggak mau kalah, siapa yang didatangkan, saudara? Rombong satenya didatangkan. Harus aktif. Mencari Tuhan juga harus aktif, tidak bisa pasif. Amin. Harus aktif. Saudara jangan disuruh keluar dari Denpasar, Bali, dari tempat tinggal saudara yang anyem. Orang dikasih nasihat jangan suka terlambat, kalau ke gereja tetap saja masih suka terlambat toh. Mau menyeberang, bagi saya ya, lupakan. Diajar tambah-tambah, gampang gak usah. Nanti sudah jadi sinus, kosinus, akar, dan lain sebagainya. Saudara memang mendengarkan. Perhatikan. Saudara mungkin memang mendengarkan, bukan mungkin, memang mendengarkan. Mendengarkan firman. Mendengarkan guru mengajarkan kosinus 2x dalam kurung plus 4, akar begini. Tetapi tidak mengerti apa-apa. Dengar, tapi tidak mengerti. Makanya di antara saudara waktu matematika jadi apa? Mati-matian tuh. Saya mati juga nggak bisa. Karena yang dasar, yang tambah-tambahnya aja nggak tahu. Apalagi mau bicara soal sinus, kosinus, tangen, akar kuadrat aja. Dengar, kita dengar. Sudah dengar khotbah? Dengar. Sudah baca Alkitab? Baca. Sudah baca buku sinus, kosinus, tangen itu? Baca. Dengar. Tetapi tidak mengerti apa-apa. Tidak mengerti apa-apa artinya apa? Tidak ada hasil. Itu. Jangankan menyeberang, pikiran menyeberang ada mungkin, tapi tindakan tuh tidak pernah terjadi dalam hidup saudara. Karena yang paling simpel saja, jangan suka terlambat. Itu saja saudara tidak bisa kok, mau pikiran yang lain. Saudara mencari kemuliaan siapa? Datang ke gereja ini bukan sekedar rutinitas. Tetapi kalau saudara sudah datang dalam rumah Tuhan, saudara mesti mencari kemuliaan yang dari Allah. Dan itu tergantung saudara. Kalau ada pujian, penyembahan, tidak usah bingung sama sebelah saudara. Urusanmu itu dengan Tuhan secara pribadi. 100 orang masuk dalam gereja, belum tentu 100 akan diberkati. Itu prinsip saya. Gak tahu yang lain mengajarkan apa, tapi prinsip saya, 100 orang masuk suatu fakultas, suatu universitas, tidak berarti pada tahun yang keempat semuanya 100 ini lulus. Itu aja. Itu saja. Siapa yang dapat berkat? Siapa yang lulus? Dia yang aktif.
semakin saudara aktif, semakin saudara mencari kemuliaan dari Tuhan. Standar iman saudara sudah dipenuhi, sekarang tinggal ditambah. Tinggal ditambah. Ingat ya, standar iman itu, ini yang paling dasar. Cari kemuliaan dari Tuhan. Dalam, ini bukan karangan saya, ini seteo. Ini loh. Jadi orang yang ingin mendapatkan kemuliaan dari Bapa, dia harus melakukan hal yang paling dasar. Apa? Ya mempermuliakan Bapaknya di bumi. Caranya gimana? Yang paling dasar dalam ibadah saudara ini loh. Saya enggak ngomong dulu yang di luar. Yang di luar itu saya tidak tahu. Itu bukan urusan saya. Itu urusan saudara. Tapi begitu saudara masuk di gereja, itu menjadi tanggung jawab saya. Supaya saya menghimbau saudara yang sudah datang, itu mencari kemuliaan yang datang dari Allah. Dalam ibadah. Jadi ibadah itu penting. Amin. Amin. Jangan saudara berkata, oh saya bisa ibadah di rumah. Loh, ibadah di kamar mandi juga bisa kok. Ada perkataan mengatakan God is in his place. Allah ada dalam rumahnya. Kalau saya mau mencari Bapak Obed, yang paling gampang ya saya ke rumahnya. Betul toh saudara? Kalau saudara mau mencari Tuhan, yang paling gampang di mana? Di rumah Tuhan. Sekarang gereja sudah dibuka, tadi ada Babinsa, kepolisian datang, dia bertanya kepada saya soal Natal. Dan dia tanya kapasitas orangnya, saya katakan kira-kira berapa Natal. Dia agak terkejut, saya bilang, Pak itu aturannya 50%. Jangan ditambah-tambahi, 50% maksimal 30 orang, tidak ada itu. Jadi sebelum saudara menyebarkan berita itu, buka dulu. Peraturan menteri, sekian ada, buka. Sekarang kan semuanya gampang, tidak ada. 50% maksimal 30 tidak ada, 50%. Saya bilang, kita selama ini sudah 50%. Saudara gunakan kesempatan ini. Ibadah, jangan saudara pikir, oh aku bisa ikut darsya di YouTube. Kalau dulu gereja masih ditutup, belum ada ibadah, oke YouTube. Saya juga minggu kan di rumah. Orang kita PPKM, sekarang sudah dibuka, ya datang ini ibadah. Kalau sudah datang, jangan sia-siakan, permuliakan Allah. Kalau sudah datang tidak mempermuliakan Allah, percuma sudah datang gereja. Kalau saya mending tidur di rumah. Kalau datang ke suatu tempat tuh mesti ada tujuannya toh. Betul enggak? Misalnya saudara mau ke Tiara, apa tujuanmu? Lihat-lihat. Loh. Tujuannya apa? Belanja. Mau beli sesuatu, itu toh. Tujuan ke gereja apa? Memenuhi kewajiban selaku orang Kristen. Lu untuk apa? Subpoin berikutnya adalah kita baca bersama. 2, 3. Menyeberang sungai Yordan. Ini subtema dari sub yang besar. Ditarik ke seberang oleh kemuliaan Allah. Bapak Abraham menyeberang sungai Efrat. Itu perjanjian lama. Kita sekarang generasi Yosua, makanya saya keluarkan. Generasi Yosua bicara sungai Yordan. Saudara, kenapa saya masukkan ini dalam pembahasan ditarik ke seberang? Kalau saudara dengarkan khotbah saya periode-periode yang sebelumnya, ada suatu tempat di sebelah timur sungai Yordan namanya Sitim. Kalau saudara ingat kata Sitim, kita pernah kuis Sitim Wood, kayu Sitim. Apa kayu Sitim itu saudara? Penaga, kayu penaga.
Apa kayu penaga itu? Dipakai dalam pembangunan kemah suci, tabernakel, rumah Allah. Nah, kenapa saya sebut Seba Sungai Yordan? Karena Sitim ini kota terakhir sebelum orang Israel bisa masuk tanah perjanjian. Dan untuk bisa masuk ke tanah perjanjian itu, Bani Israel mesti menyeberang. Menyeberang apa? Sungai Yordan. Saya ulangi, sebelum orang Israel masuk ke tanah perjanjian, kota terakhir itu namanya Sitim. Kalau saudara Sitim ingat Sitim Wood ya, daerah apa nih? Moab, kan kita pernah bahas itu. Orang percaya, saudara sebagai orang percaya atau orang beriman, yang kepingin masuk kerajaan 1000 tahun damai, kerajaan surga, itu sama dengan tanah air yang jauh lebih baik dari tanah air saudara sekarang. Saudara mesti punya tekad. Waktu periode lalu pikiran ke seberang, sekarang tindakan ke seberang. Untuk apa? Menyeberang dari manusia duniawi kepada manusia surgawi, sehingga saudara bisa disebut sebagai orang Ibrani secara rohani. Nah, saya ajak saudara melihat gambar ini sebentar. Ini Sitim ya, daerah Moab kan. Kota terakhir sebelum masuk ke tanah perjanjian. Ini belum ada. Ini cuma supaya saudara tahu tanah perjanjian sekarang jadi Yerusalem, Bethlehem. Tapi dulu di sini. Hanya berjalan 13 miles atau sekitar 19 sampai 20 kilometer. Tidak jauh. Dan itu dipisahkan oleh ini dia. Ya, sungai. Dan sungai Yordan ini mengarah kepada Laut Mati. Yordan ini artinya menurun. Kenapa? Karena sungai itu menurun ke Laut Mati. Ya. Dari Sitim ini, Abel Sitim, ke sini hanya sekitar 19-20 kilo. Dan mereka harus menyeberang ini, saudara yang kecil nih ya, Sungai Yordan. Masalahnya, di Sungai Yordan ini, kadar garam, kadar mineralnya tuh sangat tinggi. Jadi saudara-saudara yang pernah ke Israel, bisa ngambang, enak di sana. Sehingga apa? Tidak ada ikan. Binatang-binatang yang ada di air, plankton atau apa saya tidak kurang mengerti kalau soal sungai-sungai. Tidak ada. Karena apa? Kadar garam dan mineralnya sangat tinggi. Kalau saya lihat ini nyambung ke Laut Mati. Ya. Di Laut Mati namanya Laut Mati, tidak ada ikannya, saudara. Kadar garam, kadar mineralnya tinggi, maksudnya apa? Tidak ada kehidupan. Apa artinya? Sebagai orang percaya, kita diminta untuk menyeberang. Menyeberang ini memotong arus. Jadi jangan orang Kristen itu berkata, aku ikut arus, ngikuti arus saja. Ada istilah begitu? Saya ikut arus saja. Kalau orang-orang A, aku ikut A. B, aku ikut B. Loh, dari awal Allah suruh selalu menyuruh kita menyeberang, memotong. Aliran itu dipotong. Aliran dunia ini mematikan. Itu artinya. Aliran Sungai Yordan ini alirannya tidak ada yang hidup di sana, makanya dipotong. Kalau saudara mengikuti arus dunia, saudara akan mati. Bukan mati dalam arti meninggal, saudara akan
amblas, ambiar, sobat ambiar. Trennya dunia ini kita ikut. K-pop, K-pop. India pop, India pop. Tidak usah ngikuti arus dunia. Kita justru harus menyeberang, memotong. Menyeberang itu apa? Memotong. Potong aliran arus duniawi yang menghanyutkan, mengenakan tapi menghanyutkan. Tidak ada orang yang rokok itu langsung satu pak satu hari. Dimulai dari satu dulu coba. Dan saya yakin setiap yang pertama kali ngerokok itu bukan langsung enak. Batuk-batuk mungkin, ya. Tapi lama-lama karena itu ada nikotinnya membuat enak dan sebagainya. Jadi tambah 2, 3, 4 orang yang minum obat ekstasi dan lain sebagainya itu tidak langsung minum 10 pil mati. Satu dulu dicoba, wah kok enak yang nge-fly, bisa terbang rasanya. Rambutnya bisa begini. Pusing saya saudara. Lama-lama tambah lagi, itu menghanyutkan. Tontonan porno. Kemarin saya baca di Line, ada seorang perempuan, sekarang umurnya sudah 38 atau 40 saya lupa. Dia kecanduan nonton film porno dari umur 12 tahun. Dan melakukan hubungan seks pada umur 14. Dia kecanduan 20 tahun sampai punggungnya ini lumpuh. Karena apa? Kalau ngeliat film porno lalu kepingin apa? Maaf, nge-seks. Hancur sudah. Hati-hatilah. Penelitian mengatakan 90% anak-anak SD sudah membuka situs porno. Saudara buka handphone, tekan, gampang cari yang porno-porno itu. Zaman saya mana ada porno, orang televisi masih dibuka tutup, saudara. Kalau sudah selesai kan ditutup kan TV-nya, betul ya? Betul Pak Mul? Kalau mau nonton dibuka, hitam putih, cuma ada TVRI. Makanya saya senang sama yang namanya Max Sopakua. Sudah mati dia. Ya. Kalau sekarang gampang di tangan saudara. The word is in the palm of your hands. Ada di telapak tanganmu. Kalau saudara biasa, kalau enggak ngelihat, rasanya enggak hidup. Nah, itu saudara sudah hanyut. Kalau dikasih tahu, jangan ngerokok, jangan terlambat, itu saja. Masuk kuping kiri, keluar kuping kanan, apalagi disuruh nyebrang. Aduh. Kadang saya frustrasi sendiri dengan diri saya, khotbah sekian repot cari bahan, selidiki dan sebagainya. Ternyata masuk kuping kiri, keluar kuping kanan toh. Dan Allah menyuruh Yosua nyebrang itu justru pada saat airnya meluap. Yosua 3 ayat 15. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Ya. Nanti saudara baca lagi. Selama musim menuai, sebak apa? Di sini dibilangkan sebak apa? Sebak meluap. Justru Allah menyuruh imam-imam itu mencelupkan kaki. Itu tindakan iman toh. Kalau Musa kan diangkat tongkat, terberaut, terbelah. Orang Israel tinggal nyebrang. Kalau imam-imam ini, jangan saudara pikir imam itu sakti saudara. Mereka itu malaikat. Tidak, imam itu juga manusia. Waktu mau gini,
airnya gede sekali. Mereka kan tidak tahu, ya saudara sudah tahu itu sungai Yordan terbelah. Saudara sudah tahu Abraham keluar dari Ur Kasdim, diberkati luar biasa. Oh mau saya Pak, saya mau Pak. Tempatkan diri saudara sebagai Abraham. Enggak tahu mau kemana, enggak tahu nasibnya bagaimana. Itu loh. Jangan saudara berpikir, oh sudah tahu. Loh. Imam juga ketakutan, akhirnya kok gede nih. Kalau aku yang paling depan nih paling takut. Ya saya yakin meskipun tidak ditulis, orang Israel memberikan dukungan. Ayo, 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 maju, maju. Soalnya apa mereka ngasih dukungan? Kalau itu tergulung derasnya sungai Yordan, kan mereka kan bukan mereka yang mati. Kan imam-imam yang mati, betul enggak? Kalau terjadi mujizat, mereka yang dapat untung. Allah memberi perintah pada saat airnya meluap, seberangi. Sekarang ini arus dunia sedang meluap-luapnya, saudara. Dengan mudah saudara bisa melakukan kejahatan, sesuatu yang tidak menyenangkan hati Allah dengan mudah. Sekarang ini sedang meluap-luapnya. Nah, sebelum kita akhiri tahun 2021 nih, ambil keputusan. Pas saat sedang meluap-luapnya, aku mau seberangi. Sebab kalau aku menyeberang, sesuatu yang berbeda sudah Allah aku siapkan untuk di hidupku. Itu iman tuh. Abraham iman, keluar dari Ur Kasdim. Ini orang Israel, Yosua iman. Pada saat sekarang arus dunia yang meluap-luap dan menghanyutkan saudara sedang gila-gilanya, seberangi. Omikron, tidak usah takut. Jika Allah di pihak saudara, siapa lawan saudara? Buktinya, tidak ada satupun anggota saya yang kena COVID meninggal. Saudara mungkin kena COVID karena risiko pekerjaan, tapi tidak meninggal. Ada banyak dari saudara yang tidak kena COVID. Nah itu dia. Nanti Omikron datang, wah enak kita ibadah online lagi. Ya terserah saudara. Orang Ibrani rohani menjelang pengangkatan. Ini harus berani memotong kenikmatan dunia, tidak hanyut, tidak ikut oleh kenikmatan dunia. Supaya apa? Kalau orang Israel ini ya tidak mau menyeberang Sungai Yordan, mereka tidak pernah sampai tanah perjanjian, tetap di sini di daerah Moab. Kalau saudara tidak berani beralih, lebih fokus kepada manusia rohani saudara, maka saudara akan tetap di sini, tidak ikut dalam rapture. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri bersama. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar maha agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tatamu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada
satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Bassnya ditambah. Ku pandang kemuliaan Imam besar Maha Agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus. Saudara, gak usah bingung kiri kanan saudara. Sujud di depan tatamu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus. Haleluya. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Makan jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus, Yesus Kristus Tuhan. Angkat kedua tanganmu, katakan, Engkau Tuhan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Yesus, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya.
Kami menengadahkan kedua tangan, mengangkat wajah, mengatakan amin untuk setiap pernyataan firman Tuhan yang kami yakini kebenarannya. Kami percaya pada saat ini tingkap-tingkap surga sedang terbuka dan Engkau sedang memandang kami dengan wajah kasih-Mu untuk mencurahkan berkat-berkat yang kami butuhkan dalam setiap aspek kehidupan kami. Berkati persembahan yang sudah diberikan, setiap pelayan kemah suci hari ini, Tuhan memberkati kehidupan mereka. Setiap tangan memberikan persembahan kudus sebagai tanda ketaatan mereka terhadap perkara firman Tuhan yang paling sederhana, dan sebagai tanda mereka membuat perjanjian garam dengan Engkau. Sebaliknya firman Tuhan mengatakan, Tuhan akan menyertai engkau. Bukan hanya menyertai, tapi melimpahkan berkat sesuai janji firman Tuhan yang ya dan amin adanya. Terima kasih Bapak, kami percaya setiap yang datang sehat, pulang pasti lebih sehat karena jiwa dan roh mereka diberi makan. Kami bersama berdoa untuk anak-Mu Simeon Berce yang besok akan menghadapi operasi pemasangan kateter di jantungnya. Tuhan lancarkan dan kami percaya semua dalam perlindungan Tuhan. Kami percaya yang sekarang sakit Tuhan sembuhkan, yang berkekurangan Tuhan mencukupkan, yang dalam masalah lihat kepada Tuhan-Mu yang besar, jangan lihat kepada masalahmu. Terima kasih Bapak, pada akhirnya saudara-saudara yang kekasih, Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, Tuhan memberi engkau kasih karunia, Tuhan sedang menghadapkan wajahnya kepadamu untuk mencurahkan damai sejahtera. Segala puji dan syukur kami naikkan dalam namanya Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Terima kasih telah beribadah bersama Gereja Kristus Jawaban. Bagi Anda yang rindu ingin memberikan persembahan bagi gereja, saudara dapat mentransferkan ke rekening berikut ini. Atau saudara juga dapat melalui aplikasi GoPay, Dana, OVO, M-Banking BCA, atau M-Banking lainnya dengan scan QR Code berikut ini. Atau bagi saudara yang ingin memberikan persembahan persepuluhan, saudara dapat mentransfer ke rekening berikut ini. Terima kasih atas persembahan saudara. Tuhan Yesus memberkati.